Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, di sini saya selaku mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dalam rangka untuk memenuhi tugas case-based learning 2 pada manajemen kesehatan babi, saya akan mempresentasikan mengenai materi sekaligus permasalahan yang terdapat pada suatu peternakan. Di sini saya mengambil topik yaitu reproduksi dan juga perkembangbiakan babi. Sebelumnya, perkenalkan, saya I Gusti Bagus Ramawijaya dengan NIM 2309511027 dan berasal dari kelas B. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang, lalu studi kasus, rumusan masalah, tujuan, pokok materi atau pembahasan dari reproduksi dan perkembangbiakan babi, solusi dari rumusan masalah, dan juga yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan pertama yaitu membahas mengenai latar belakang. Reproduksi dan perkembangbiakan babi merupakan aspek krusial dalam industri peternakan babi modern. Efisiensi reproduksi sangat menentukan produktivitas peternakan, ketersediaan pasokan daging babi, dan keberlanjutan usaha peternakan itu sendiri. Masalah seperti kegagalan bunting, angka mortalitas anak tinggi, atau siklus estrus tidak terdeteksi tepat waktu dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sistem reproduksi, manajemen kawin, teknologi reproduksi, dan kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh calon manajer dari peternakan itu sendiri. Adapun studi kasusnya yaitu salah satu peternakan di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan tingkat keberhasilan kebuntingan sebesar 35% dalam 6 bulan terakhir. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan adanya pola deteksi estrus yang tidak optimal dan tingkat infeksi uterus pasca kawin yang meningkat. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi babi? Bagaimana cara meningkatkan keberhasilan kebuntingan pada babi betina? Apa peran manajemen kesehatan dalam menunjang proses reproduksi? Teknologi apa yang bisa diterapkan untuk memperbaiki efisiensi perkembangbiakan? Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efisiensi dan reproduksi babi. Yang kedua, untuk mengetahui cara meningkatkan keberhasilan kebuntingan pada babi betina. Selanjutnya, untuk mengetahui peran manajemen kesehatan dalam menunjang proses reproduksi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui teknologi apa yang bisa diterapkan untuk memperbaiki efisiensi perkembangbiakan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai reproduksi dan perkembangbiakan babi. Konsep dasar dan fisiologi reproduksi. Reproduksi merupakan fondasi utama dalam produksi babi yang efisien karena menentukan jumlah dan kualitas anak babi yang dihasilkan. Target produktivitas seperti litter size 12-14 ekor per kelahiran dan winning rate di atas 90% hanya bisa dicapai dengan pemahaman mendalam terhadap fisiologi reproduksi dan manajemen induk. Babi betina memiliki siklus estrus yang berlangsung antara 18-24 hari dengan masa birahi aktif selama 2-3 hari. Ovulasi biasanya terjadi 24-48 jam setelah tanda estrus muncul, sehingga oleh karena itu deteksi birahi yang akurat sangat penting untuk memastikan waktu kawin atau inseminasi buatan yang dilakukan pada saat yang tepat agar peluang kebuntingan berhasil maksimal.
Selanjutnya, yaitu manajemen induk dan masa reproduksi. Manajemen induk dimulai dari masa servis, yakni saat perkawinan atau inseminasi buatan (IB). Kawin alam biasa dilakukan dengan rasio 1 pejantan untuk 20 betina, sedangkan IB memanfaatkan semen segar dengan teknik higienis untuk efisiensi genetik dan pencegahan penyakit. Masa kebuntingan berlangsung selama 114 hari dan membutuhkan perhatian khusus dalam pemberian pakan bertahap sesuai trimester, pemantauan kesehatan, serta vaksinasi untuk mencegah keguguran akibat infeksi. Menjelang kelahiran, induk dipindahkan ke kandang farrowing yang bersih dan hangat. Masa laktasi menjadi fase kritis selanjutnya, di mana induk memerlukan pakan tinggi protein dan akses air minum yang cukup untuk produksi susu. Anak babi pun harus segera menerima kolostrum dan mendapat perawatan seperti pemotongan gigi serta injeksi zat besi selama 3 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, faktor pendukung, gangguan, dan solusi. Tingkat kesuburan babi sangat dipengaruhi oleh faktor genetik seperti ras, landrace, dan durong, kecukupan nutrisi terutama energi, protein, vitamin E, dan juga selenium, serta lingkungan seperti suhu kandang yang ideal antara 18-22 derajat Celcius. Gangguan reproduksi seperti anestrus pasca sapih dan repeat breeding sering muncul akibat stres, kekurangan nutrisi, kesalahan timing, inseminasi, atau infeksi reproduksi. Untuk mengatasi anestrus, teknik flushing dengan peningkatan pakan energi tinggi, stimulasi pejantan, serta terapi hormon seperti PG600 terbukti efektif. Sedangkan pada kasus repeat breeding, pendekatan terpadu melalui vaksinasi, peningkatan kualitas semen, sinkronisasi estrus, dan perbaikan manajemen IB menjadi solusi yang dapat disarankan. Kesuksesan dari manajemen reproduksi sangat bergantung pada pencatatan siklus yang disiplin, pemantauan kesehatan harian, dan juga lingkungan kandang yang nyaman serta higienis. Solusi yang dapat diberikan pada studi kasus sebelumnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi reproduksi babi, diperlukan deteksi estrus yang tepat waktu, inseminasi buatan dengan semen yang berkualitas, serta manajemen kesehatan reproduksi yang baik melalui vaksinasi, sanitasi, dan pencegahan infeksi. Penggunaan teknologi seperti ultrasonografi dan sinkronisasi estrus juga mendukung peningkatan kebuntingan. Sistem pencatatan digital membantu memantau siklus reproduksi secara akurat dan juga terstruktur. Yang dapat saya simpulkan pada video kali ini yaitu manajemen reproduksi babi yang efektif sangat menentukan keberhasilan dari usaha peternakan. Pemahaman tentang siklus reproduksi, penggunaan teknologi seperti inseminasi buatan, dan perhatian terhadap aspek kesehatan reproduksi akan meningkatkan tingkat kebuntingan, mempercepat siklus reproduksi, serta menekan angka kematian pada anak babi. Kombinasi antara pendekatan biologis dan manajerial akan menghasilkan sistem reproduksi yang efisien, produktif, dan juga berkelanjutan. Baik, sebelumnya terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.